Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ah, surah dari Al-Qari'ah. Turunnya di kota Mekkah Al-Mukarramah. Makanya disebut sebagai surah Makkiyah. Karena ada dua, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun di kota Mekkah Al-Mukarramah. Sementara surah Madaniyah adalah surah yang turun di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini Al-Qari'ah termasuk surah yang turun di kota Mekkah Al-Mukarramah, maka disebut sebagai surah Makkiyah. Berapa ayat? Ayatuha ihda asyrata. Ayatnya berjumlah 11 ayat. Jadi surah Al-Qari'ah ayatnya berjumlah 11 ayat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu jumlah ayatnya, ada 11 ayat. Jadi surah Al-Qari'ah ada surah Makkiyah, surah yang turun di kota Mekkah Al-Mukarramah, dan ayatnya berjumlah 11 ayat. Kemudian Al-Qari'ah ini dinamakan Al-Qari'ah kenapa? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan summiyatil hadithatul azimatu min hawadithid dahri qari'atan. Dinamakan setiap kejadian yang besar, kejadian yang dahsyat, kejadian yang luar biasa dari kejadian-kejadian sepanjang masa disebut dengan qari'ah. Jadi apapun yang terjadi sepanjang masa, sepanjang zaman, kejadian yang dahsyat, kejadian yang luar biasa, kejadian yang sangat menggemparkan, maka disebut dengan qari'ah. Dimanapun, di negeri manapun, negara manapun terjadi kejadian yang dahsyat, yang luar biasa, yang menggemparkan, yang menakutkan, maka disebut dengan qari'ah. Nah, makanya dinamakan hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Ya, tsunami qari'ah. Tsunami qari'ah. Gempa bumi yang dahsyat qari'ah. Terbelahnya tanah, terbelahnya bumi qari'ah. Jadi semua kejadian-kejadian yang menakutkan, yang menggemparkan, kejadian yang dahsyat, yang luar biasa disebut dengan Al-Qari'ah. Jadi apapun kejadiannya, kejadian alam yang kita saksikan sepanjang zaman, sepanjang masa disebut dengan qari'ah. Oleh karena itu, wattafaqu, sepakat para ulama ala annal qari'ata ismun min asma'il qiyamati. Al-Qari'ah ini adalah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi nama hari kiamat itu banyak. Di antaranya ini adalah Al-Qari'ah, ada As-Sakhah, ada At-Tammah. Hari kiamat namanya banyak. Di antaranya adalah ini Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah sepakat para ulama adalah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Al-Qari'ah berarti adalah satu nama dari nama-nama yang terjadi pada hari kiamat. Jadi saya ulang kembali, secara bahasa setiap kejadian yang terjadi yang sangat menggemparkan, yang sangat menakutkan, yang sangat dahsyat, yang luar biasa, setiap masa, setiap zaman disebut dengan qari'ah. Apapun kejadiannya disebut dengan qari'ah. Nah, kemudian oleh karena itu para ulama sepakat, ahli tafsir mereka semua sepakat bahwa Al-Qari'ah adalah ismun min asma'il qiyamah, satu nama dari nama-nama hari kiamat. Banyak nama hari kiamat, ada As-Sakhah, ada At-Tammatul Kubra. Nah, ini antaranya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat Al-Qari'ah. Nanti akan dijelaskan kenapa sampai disebut sebagai Al-Qari'ah. Kenapa hari kiamat sampai Allah namakan sebagai Al-Qari'ah.
Yang Al-Qari'ah tadi, setiap kejadian yang menakutkan, yang menggemparkan, yang dahsyatnya luar biasa, maka disebut dengan Qari'ah. Nah, Allah menamakan hari kiamat, di antara namanya adalah Al-Qari'ah. Nah, kenapa dinamakan sebagai Al-Qari'ah hari kiamat itu? Nah, inilah mulai. Ulama ahli tafsir menjelaskan kenapa sampai dinamakan hari kiamat, di antara namanya adalah Al-Qari'ah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, "Wakhtalafu fi lam yati hadhihi tasmiyati ala wujuhin." Dan para ulama ahli tafsir mereka berbeda pendapat pada masalah kenapa sampai dinamakan hari kiamat sebagai Al-Qari'ah. Jadi semua ulama sepakat, ahli tafsir semua sepakat bahwasanya Al-Qari'ah ini adalah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Kenapa sampai dinamakan hari kiamat Al-Qari'ah? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang pertama adalah anna sababa dzalika huwa as-sayhatu allati tamutu minha al-khalaiq. Sebab dinamakan hari kiamat adalah Al-Qari'ah karena sebabnya adalah adanya as-sayhah, suara yang sangat menakutkan, suara yang sangat menghancurkan. Yang suara pertama ini, maka semua makhluk akan mati. Semua makhluk akan mati pada waktu mendengar suara ini, yang kita bilang suara sangkakala. Yang kita bilang adalah suara sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi pas malaikat Israfil Allah perintahkan untuk meniupnya, maka seluruh alam semesta ini, semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, bumi, langit, semua planet, semua alam ini, semua akan hancur, semua akan mati. Pada tiupan yang pertama, pada suara yang pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka bersuaralah trompet tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk Allah akan mati. Maka yang pertama adalah li'anna fi sayhatil ula tudhibul uqula. Yang pertama adalah pada tiupan yang pertama itu semua akan menghilangkan akal, akan menghilangkan akal. Semua makhluk mendengar, akalnya akan hilang. Kenapa demikian? Karena suara ini suara yang sangat menakutkan, suara yang sangat dahsyatnya luar biasa, yang belum pernah semua makhluk mendengarnya. Ya Allah subhanallah. Kalau sekarang kan baru suara, misalnya suara gemuruh tsunami air laut, orang sudah apa? Sudah takut. Suara retaknya tanah permukaan dunia ini, orang sudah takut. Suara misalnya amblasnya dari satu tempat, orang sudah takut mendengarnya. Ini suaranya luar biasa, bukan satu Indonesia yang mendengarnya, seluruh alam semesta ini, seluruhnya mendengar, semua makhluk Allah mendengarnya. Suara ini menyebabkan semua makhluk Allah akan mati. Maka pada tiupan yang kedua, wa fit tsaniyati tamutul khalaiqu siwa Israfil. Jadi tiupan yang pertama semua makhluk akan hilang akalnya. Tiupan yang kedua semua makhluk akan mati. Manusia mati, tumbuhan mati, hewan mati, semua mati. Bumi, langit, semua makhluk Allah akan mati pada tiupan yang kedua. Jadi tiupan yang pertama menghilangkan akal semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang kedua membuat mati seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala siwa Israfil, kecuali malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil Allah tidak matikan. Jadi pada tiupan yang pertama tadi menghilangkan semua akal makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ditiup lagi pada tiupan yang kedua, terdengar suara yang sangat menakutkan, maka mematikan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah malaikat Israfil. Baru Allah matikan, Allah hidupkan kembali. Setelah itu Israfil meniup lagi sangkakala yang ketiga, maka semua makhluk akan bangkit kembali, akan bangun kembali. Jadi subhanallah, tiupan yang pertama menghilangkan semua akal-akal makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Tiupan yang kedua, suara yang menakutkan, maka akan mematikan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali tadi siapa? Malaikat Israfil. Tiupan yang ketiga, maka semua makhluk Allah akan bangun kembali, akan Allah bangkit kembali. Subhanallah. Ini nyata. Ini adalah kebenaran. Ini kenyataan yang semua kita akan mengalaminya. Kenapa demikian? Kabar ini, berita ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan, anna suara lahu thaqbun ala adadil amwati, likulli wahidin thaqbatun ma'lumatun. Bahwasanya bentuk-bentuk itu ada lubangnya sesuai dengan jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nanti masing-masing ada bentuk. Setiap makhluk Allah akan Allah bangkit. Ada masing-masing ada bentuknya. Bentuk manusia, bentuk hewan, bentuk tumbuhan dan manusia, masing-masing manusia namanya berbeda-beda, Allah berikan bentuknya. Itu nanti akan Allah bangkit setiap satu makhluk tersebut dari satu lubang yang sudah Allah tentukan. Jadi masing-masing makhluk nanti akan keluar, kan semua nanti akan mati. Masing-masing ada lubangnya di permukaan dunia, di permukaan planet Mars dan planet yang lainnya. Itu nanti masing-masing pas pada tiupan yang ketiga, masing-masing Allah bangunkan, Allah bangkitkan dari masing-masing lubangnya. Subhanallah. Jadi nggak ketukar. Kayak sekarang kan ada lubang kuburnya. Jadi masing-masing makhluk Allah nanti dari lubang kuburnya masing-masing Allah bangkit. Fulan bin Fulan akan keluar dari sana. Fulanah binti Fulan akan keluar dari sana. Ini kenyataan, ini kebenaran yang semua datangnya dari siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semua pasti akan mengalaminya kejadian semua ini, karena ini semua kebenaran, kenyataan yang disampaikan langsung oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang pertama alasannya kenapa dinamakan hari kiamat sebagai namanya tadi apa? Al-Qari'ah. Saya ulang kembali, Al-Qari'ah dinamakan Al-Qari'ah. Nama tersebut adalah kejadian yang menakutkan, kejadian yang luar biasa, kejadian yang dahsyatnya, luar biasanya. Itu kejadian tersebut terjadi setiap sepanjang tahun, maka disebut dengan Qari'ah. Contohnya tsunami, gempa bumi, apapun bentuk kejadian yang sangat menakutkan, kebakaran yang sangat dahsyat, maka disebut dengan Qari'ah. Dan Al-Qari'ah ini para ulama tafsir sepakat bahwasanya merupakan satu nama dari nama-nama hari kiamat. Kenapa sampai dinamakan tadi Al-Qari'ah? Alasannya pertama ulama adalah bahwasanya sebabnya di sana ada suara yang sangat menakutkan yang membuat semua makhluk Allah akan apa? Akan mati semua. Pada tiupan yang pertama, Malaikat Israfil suaranya akan keluar menakutkan, maka semua makhluk akan hilang akalnya. Allah perintahkan lagi tiupan yang kedua, kemudian semua makhluk akan mati seluruhnya. Allah perintahkan lagi tiupan yang ketiga, maka semua makhluk akan Allah bangkit masing-masing dari lubangnya. Dan setiap makhluk nanti akan Allah bangkit dari masing-masing lubang yang ada. Makhluk manusia, masing-masing manusia, namanya, matinya di mana, mereka semua akan bangkit dari lubang-lubang tersebut. Sekarang ada lubang kubur. Itulah yang paling mudah kita pahami. Nanti semua makhluk Allah akan Allah bangkit dari masing-masing lubangnya pas pada tiupan yang ketiga. Itulah dinamakan sebagai Al-Qari'ah daripada nama hari kiamat. Yang kedua, lihat sampai sini ya. Yang kedua, kenapa sampai dinamakan Al-Qari'ah hari kiamat? Kenapa sampai dinamakan Al-Qari'ah? Alasannya adalah annal ajram al-ulwiyata was-sufliyata yastaqqani istikakan syadidan inda takhribil alamin. Bahwasanya jirim, jasad, tubuh daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di alam atas atau di alam bawah, yang ada di langit, yang ada di bumi, dimanapun adanya, nanti semua akan istikakan syadidan, masing-masing akan berbenturan
dengan benturan yang sangat dahsyatnya luar biasa ketika alam ingin Allah hancurkan. Ketika alam ingin Allah hancurkan, maka bumi akan berbenturan dengan matahari. Maka semua planet akan berbenturan satu dengan lainnya. Bintang dengan bintang akan saling berbenturan satu dengan yang lain. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang sesuai dengan apanya? Dengan rotasi sekarang ini. Bumi, bulan, matahari, planet Mars, Jupiter, Saturnus, bintang-bintang yang lainnya, semua beredar sesuai dengan rotasinya, tidak saling berbenturan. Tetapi nanti menjelang hari kiamat, maka Allah masing-masing Allah benturkan. Bumi berbenturan dengan langit, bumi berbenturan dengan matahari, masing-masing semua makhluk Allah akan berbenturan, subhanallah. Makanya dinamakanlah hari tersebut sebagai Al-Qari'ah, hari yang merupakan hari perbenturan yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan. Ya Allah, kita nggak bisa bayangin itu bagaimana suara benturannya itu, subhanallah. Sekarang saja kita lihat ada asteroid atau ada meteor jatuh ke permukaan dunia, itu ledakannya luar biasa. Kita saksikan, itu luar biasa ledakannya. Baru satu saja yang jatuh, padahal potongan yang sangat kecil, jatuh di lautan. Suaranya sudah menggelegar ke seluruh tempat yang ada, subhanallah. Apalagi ini nanti bukan satu, bukan kecil, semua makhluk Allah yang besar-besar, semua matahari, bintang, bumi seluruhnya akan saling berbenturan, subhanallah. Jadi kita makhluk Allah, manusia kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah sangat sayangnya bagi manusia yang pada hari ini dan seterusnya tidak mau meluangkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dirinya tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena manusia adalah bagian dari makhluk Allah yang kecil, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi yang kedua, kenapa sampai dinamakan tadi hari kiamat sebagai tadi apa? Al-Qari'ah. Karena semua makhluk Allah yang ada di atas, yang ada di bawah, semua saling berbenturan dengan benturan yang sangat keras ketika Allah menghancurkan alam semesta ini. Ya Allah. Makanya Allah katakan bahwasanya dunia di hadapan Allah itu tidak ada harganya sama sekali. Dunia, uang kita, jabatan kita, rumah kita, emas kita, mobil kita, motor kita, di hadapan Allah tidak ada harganya sama sekali, kecuali harta dunia, mobil yang kita miliki, motor yang kita miliki, seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi duit kita yang kita miliki untuk ibadah kepada Allah, mobil yang kita miliki untuk takwa kepada Allah, rumah yang kita miliki untuk ibadah kepada Allah. Barulah uang, harta, jabatan, pangkat, mobil, rumah, duit yang kita miliki semua ada harganya di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab taat, sebab bakti, sebab ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir misalnya memiliki uang yang no limit, tidak ada hitungannya. Mereka duitnya sangat banyak. Duit mereka di alam dunia, harta mereka di alam dunia itu seluruhnya tidak ada harga apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali uang, harta, jabatan, duit, motor, mobil, rumah yang dimiliki seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, barulah ada harganya, ada nilai kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai tadi ya. Jadi pertama dinamakan Al-Qari'ah, hari kiamat sebagai Al-Qari'ah. Tadi alasannya bahwasanya sebab ada suara yang menakutkan, yang menghancurkan, yang mematikan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi alasannya kenapa dinamakan hari kiamat sebagai Al-Qari'ah, karena semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas, yang ada di bawah, semua saling berbenturan dengan benturan yang sangat keras ketika Allah menghancurkan alam semesta ini. Jadi Allah tidak bisa terbayangkan oleh akal kita bagaimana kejadian nanti pada hari kiamat. Ada makhluk Allah, ada. Apakah masih ada manusia? Iya. Tapi ingat,
Manusia yang ada nanti pada akhir zaman, pada hari kiamat, yang akan mengalami hari kiamat adalah manusia-manusia yang ingkar, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadi hari kiamat, seluruh mukmin, seluruh mukminah, seluruh orang yang taat kepada Allah, muslim dan muslimah yang bakti kepada Allah Subhanahu wa taala sudah Allah matikan terlebih dahulu. Jadi kita insyaallah tidak akan mengalami hari kiamat insyaallah. Ini merupakan rahmat Allah untuk hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu. Sampai demikian Allah sangat sayang sampai nanti yang mengalami hari kiamat adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik yang bersekutukan Allah dengan makhluk Allah yang lainnya. Jadi orang mukmin, orang muslim yang bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah kepada Allah, sebelum hari kiamat terjadi sudah Allah matikan mereka semua. Jadi ada hembusan, ada udara yang Allah hembuskan di permukaan dunia ini yang membuat mati semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi selama masih ada mukmin, ada muslim, ada mukminah, ya ada muslimah yang ibadah kepada Allah, insyaallah jauh hari kiamat. Insyaallah jauh hari kiamat. Yang kedua tadi, selama ada orang yang mengucapkan manggil nama-nama Allah, selama ada satu orang mukmin saja yang memanggil nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muhaimin, ya Salam, ya Kudus, selama di permukaan dunia masih ada hamba Allah yang manggil nama Allah, belum akan terjadi hari kiamat. Jadi insya Allah masih apa? Masih jauh insya Allah. Tapi sudah apa? Sudah dekat kita, tapi belum mendekati. Sudah masih jauh, tapi belum mendekati hari kiamat. Tanda-tandanya sudah ada. Tanda-tanda sudah apa? Sudah ada. Gedung yang tinggi, kemudian perzinahan yang merebak, merajalela, homer, bir, whisky, minuman keras yang dilegalkan, sudah ada tanda-tanda semua. Tapi insya Allah belum terjadi apa? Hari kiamat. Jelas sampai sini ya. Tapi kalau betul hari kiamat nanti kita insya Allah sudah tidak ada insya Allah. Sudah mati semua kita insya Allah. Sudah meninggal semua insya Allah. Yang ketiga, kenapa sampai dinamakan hari kiamat al-qari'ah? Maka pengarang rahimahullah adalah beliau mengatakan annal qari'ata hiya allati taqra'un nasa bil ahwali wal afza'i. Al-qari'ah ini, hari kiamat yang namanya al-qari'ah adalah nanti akan membuat seluruh manusia ketakutan dengan huru hara yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Allah, nanti menjelang hari kiamat terjadi huru hara yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal merupakan tanda di antara akan terjadinya hari kiamat. Itu adalah di antara huru hara yang terjadi sebelum hari kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nanti menjelang hari kiamat, Nabi Isa Allah akan turunkan ke permukaan dunia lagi. Beliau turun ke permukaan dunia, apa tugas beliau? Yang pertama adalah beliau menghancurkan semua salib-salib yang ada di permukaan dunia ini. Yang kedua apa lagi? Nabiullah Isa alaihissalam akan memerangi dan membunuh Dajjal. Jadi tugas Nabi Isa turun ke permukaan dunia tadi akan mematahkan semua salib. Yang kedua akan memerangi dan membunuh Dajjal langsung. Yang ketiga beliau menjadi umatnya Rasulullah SAW. Itu subhanallah. Di antara tugas beliau adalah turun ke permukaan dunia. Nabiullah Isa alaihissalam akan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Baru turun Imam Mahdi setelahnya. Ratu Adil akan turun, seluruh dunia akan dipimpin oleh beliau, yang beliau merupakan keturunan dari baginda Rasulullah SAW. Setelah itu sudah ada keadilan sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, barulah nanti terjadi hari kiamat. Mukmin dan mukminah Allah matikan seluruhnya, yang tinggal di permukaan dunia hanya orang kafir, orang yang bangkang Allah Subhanahu wa taala, musyrikin dan musyrikat, yang pada akhirnya Allah baru terjadikan hari kiamat pada saat itu. Tetapi ingat tadi, mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah yang beribadah kepada Allah sudah Allah wafatkan sebelum terjadinya hari kiamat.
Jelas sampai sini ya. Jadi itulah alasannya kenapa hari kiamat dinamakan sebagai tadi apa? Al-Qari'ah. Ya Allah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada ayat yang keempat. Pertama, kedua sama ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, apakah engkau tahu tentang hari kiamat? Itu maknanya sama, tafsirnya pun sama tentang Al-Qari'ah. Nah kemudian ayat yang keempat, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu, yakni hari Al-Qari'ah, hari kiamat, yakunun nasu, manusia semua akan seperti apa? Kal farashil mabthuth. Apa al-farash ini? Maka menghadap rahimahullah beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annahu ta'ala wasafa dzalika al-yawma bi amrayni. Allah mensifatkan hari itu, yakni Al-Qari'ah, hari kiamat, dengan dua hal. Yang pertama adalah kaunun nasi kal farashil mabthuth. Manusia Allah sifatkan, Allah gambarkan seperti al-farashil mabthuth. Jadi Al-Qari'ah, hari kiamat yang Allah namakan Al-Qari'ah, nanti Allah sifatkan, Allah gambarkan semua manusia seperti apa? Kal farashil mabthuth. Apa al-farash itu? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, qala Az-Zujaju, berkata al-Imam Az-Zujaj rahimahullah, apa kata beliau? Al-firashu huwal hayawanul ladzi yatahafatu fin nari. Al-firash adalah hewan yang mengambang di dalam api. Jadi kalau kita lihat ada hewan yang mengambang di atas api, itulah yang disebut dengan al-firash. Al-firash adalah hewan yang mengambang di atas api. Ya Allah. Kenapa dinamakan sebagai al-firash? Wasummiya firashan litafarrushihi wa intisyarihi. Dinamakan hewan tersebut firash, hewan yang mengambang di atas api, dikarenakan hewan itu al-firash litafarrushihi wa intisyarihi, karena hewan tersebut menyebar di permukaan api, makanya disebut dengan al-firash. Nah manusia pada hari tersebut, pada hari Al-Qari'ah, pada hari kiamat, Allah gambarkan kal-firash, seperti hewan yang mengambang di atas api. Ada nggak idenya? Ada nggak kita lihat manfaatnya? Ada nggak sesuatu yang membuat tertarik? Tidak ada. Orang itu seperti tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu terjadi hari apa? Terjadi hari kiamat ini, karena seperti Allah gambarkan seperti hewan yang mengambang di atas api. Al-firashil mabthuth kal firashil mabthus, seperti hewan yang mengambang di atas api yang sudah Allah cerai-beraikan. Tidak ada apanya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku manusia, selaku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua manusia nanti pada Al-Qari'ah, pada hari kiamat tersebut, Allah gambarkan semua manusia kal farashil mabthuth, seperti hewan yang mengambang di atas api yang semuanya akan Allah cerai-beraikan. Ya Allah. Kayak gimana itu ya? Saat itu pada hari kiamat, orang itu tidak ada sama sekali harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya katakan bahwasanya menjelang hari kiamat, pas terjadi hari kiamat, maka semua makhluk Allah adalah makhluk Allah, manusia-manusia yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentang Allah Subhanahu. Jadi pantaslah Allah sampai demikian gambarkan pada hari tersebut, hari Al-Qari'ah, hari kiamat, manusia saat itu kal farashil mabthus, seperti hewan yang mengambang di atas api yang Allah cerai-beraikan. Allah. Yang kedua, para jamaah sekalian,
Allah katakan kal, ada huruf kafnya. Allah serupakan manusia saat itu, saat terjadi hari kiamat yang Allah katakan Al-Qari'ah, Allah serupakan kal farashil mabthus, seperti hewan yang mengambang di atas api yang Allah cerai-beraikan. Kenapa sampai Allah gambarkan demikian? Pengarang rahimahullah beliau mengatakan faqala kal farashi, Allah katakan kal farashi, manusia saat itu terjadi hari kiamat yang disebut Al-Qari'ah, Allah gambarkan sebagai kal farashi, seperti hewan yang mengambang di atas api. Kenapa demikian? Allah gambarkan seperti itu. Allah serupakan manusia seperti hewan yang mengambang di atas api, bi annahum yakununa fi dzalikal yaumi adzalla minal firashi. Manusia saat itu mereka adalah lebih rendah dari hewan yang hidup mengambang di atas api. Ya Allah tadi, karena saat itu manusia seluruhnya adalah manusia yang tadi apa? Yang kafir, yang membangkang perintah Allah, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantaslah Allah katakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Saat itu Allah gambarkan bahwa manusia sangatlah lebih rendah, lebih hina dari apa tadi? Dari hewan yang hidupnya mengambang di atas api. Kenapa demikian? Allah gambarkan sampai seperti itu. Manusia saat itu Allah gambarkan lebih sangat rendah, lebih sangat hina daripada hewan yang mengambang hidup di atas api. Li'annal firasa la yu'adzabu, dikarenakan hewan yang hidupnya mengambang di atas api tidak akan Allah siksa. Al-firash ini hewan yang hidupnya tadi apa? Mengambang di atas api, tidak akan Allah siksa setelahnya terjadi hari kiamat. Tetapi wahaula'i yu'adzabuna, manusia-manusia yang hidup pada hari kiamat tadi, yang menjelang hari kiamat tadi, yang semuanya adalah manusia-manusia yang kafir, yang menentang Allah, membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pasti setelah hari kiamat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan tadi, Allah serupakan manusia yang saat itu akan mengalami hari kiamat kal farashil mabthus, seperti hewan yang hidupnya mengambang di atas api yang Allah cerai-beraikan. Kenapa demikian? Allah gambarkan seperti tadi karena manusia saat itu lebih hina, lebih rendah daripada hewan yang hidupnya mengambang di atas api. Tadi alasannya kata pengarang rahimahullah, hewan yang hidupnya mengambang di atas api, mereka semua tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara manusia yang kafir, yang memegang perintah Allah, menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka semua setelah hari kiamat akan pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ataslah Allah serupakan kal farashil mabthus, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jelas sampai sini ya? Ya Allah. Jadi benar kata Rasulullah SAW bahwa akan hidup nanti menjelang hari kiamat hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang yang membangkang perintah Allah, hanya orang-orang menentang Allah. Tadi Allah serupakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, saat itu terjadi hari kiamat, maka Allah gambarkan manusia seperti hewan yang hidupnya mengambang di atas api, bahkan lebih rendah dari mereka, bahkan lebih daripada mereka semua. Kenapa demikian? Karena hewan yang hidupnya mengambang di atas api tadi tidak akan Allah siksa, sementara manusia yang mengalami hari kiamat, yang kafir, membangkang perintah Allah, menentang perintah Allah, pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jelas sampai sini ya? Kemudian ayat yang kelima ini lebih mengerikan lagi. Kalau tadi manusia yang mengalami hari kiamat Allah serupakan seperti binatang, hewan yang mengambang hidupnya di atas api, Allah cerai-beraikan. Karena hewan tadi tidak Allah siksa, lebih Allah hinakan manusia tadi. Karena tadi alasannya hewan tersebut tidak Allah siksa, sementara manusia yang demikian hidupnya mengalami hari kiamat akan Allah siksa. Yang lebih mengerikan lagi ini, wa takunul jibalu kayyahnal manfush, dan saat itu semua gunung-gunung yang ada di permukaan dunia ini, subhanallah, semua gunung, bukan gunung yang ada di Indonesia saja, seluruh gunung yang ada seluruh dunia, Allah gambarkan seperti apa? Kal ihnil manfush, seperti benang wol
yang warnanya beraneka ragam, seperti benang wol yang warnanya beraneka ragam, yang al-manfush, yang bertebaran. Ya Allah, gunung seperti benang wol yang warnanya beraneka ragam, yang apa tadi? Bertebaran. Berarti sangatlah ringan, sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengerikan sekali. Terjadi hari kiamat, maka semua gunung akan copot dari pasaknya. Semua gunung seluruh dunia akan copot dari pasaknya, dan semua gunung tersebut akan berterbangan. Jadi subhanallah. Berarti ini hari adalah hari yang sangat apa? Yang sangat menakutkan, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, pantas Allah katakan sebagai tadi al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuf wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari antum sekalian yang ada pertanyaan.